Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan berikut ini akan dibabar mengenai asma pamungkasnya Simbar Waringin, yaitu suatu ilmu yang dapat mendatangkan serta menciptakan ribuan ilmu. Hanya dengan memiliki induk ilmu pamungkas Simbar Waringin ini, berarti sudah memiliki alat pembuat ilmu, yang siap mendatangkan dan membuat ilmu sebanyak mungkin. Inilah satu-satunya ilmu klasik atau kuno atau juga disebut tradisional, yang mampu menciptakan ilmu sesuai kehendak hati, contoh seperti memasukkan ilmu lembu sekilan tanpa mantra lembu sekilan. Memasukkan dalam diri ilmu jaran goyang tanpa mantra jaran goyang, memasukkan ilmu braja musti, ilmu lampah lumpuh, senggoro macan, semua ilmu raja, ilmu Bandung Bondowoso, ilmu kidang kencono, ilmu rengkah gunung, ilmu dasendria, ilmu segoro geni, dan ribuan ilmu lainnya, tanpa harus dengan terus menghafal mantra. Akan tetapi cuma hanya dengan satu kunci ilmu, yaitu kunci ilmu pamungkas Simbar Waringin. Ingin menambah ilmu apapun tiap hari bisa dimasukkan, jika malas datang berguru ke sana kemari. Maka ilmu ini sangat cocok untuk pemburu ilmu hikmah, pakar gemblengan. Maka inilah jawabannya pamungkas Simbar Waringin, yaitu gudang segala ilmu tanpa batas. Pamungkas Simbar Waringin bukanlah ilmu angan-angan, bukanlah hanya sekedar ilmu belaka, namun pamungkas Simbar Waringin benar-benar ilmu hikmah yang kuno yang masih terjaga kekeramatannya oleh sepuh dulu hingga sekarang, tradisional, mumpuni dan berkelas. Ilmu pamungkas Simbar Waringin mempunyai keistimewaan untuk memindahkan ilmu-ilmu yang tidak mempunyai tempat atau wadah. Seperti ilmu-ilmu orang yang sudah meninggal, leluhur. Walau dahulu ilmu yang ditirakatinya bertahun-tahun bahkan puluhan tahun, dan itu dapat dipindah ke dalam diri kita, bukan hanya ilmu orang yang sudah meninggal, tetapi ilmu orang yang masih hidup pun sangat bisa. Dalam ilmu ini juga terdapat penarikan isi pusaka, dan semua benda bertuah ke dalam diri kita. Untuk tata cara serta penyelarasan dalam ilmu pamungkas Simbar Waringin ini, maka ikuti panduannya sebagai berikut. 1. Lakukan tawasul seperti di bawah ini. Ila hadrati Nabiyil Mustafa, Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam, Al-Fatihah. Ila hadrati Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Al-Fatihah. Summa ila hadrati Syekh Subakir, Al-Fatihah. Summa ila hadrati Syekh Maulana Maghribi, Al-Fatihah. Khususon Pangeran Aji Saka, Eyang Prabu Siliwangi, Eyang Prabu Angling Dharma, Nyai Ratu Lintang Kemuning, Mbah Semar Ismoyo Jati, Prabu Brawijaya, Panembahan Senopati, Wasis Joyo Kusumo, Buyut Santri. Wa usulihi wa furu'ihim, Al-Fatihah. Khususon Raden Samantri bin Buyut Santri, Raden Adnan bin Buyut Santri, Mbah Buyut Rostamaji, Buyut Kiai Kasmadi, Buyut Warmo, Mbah Sukijan, Buyut Ngapinah, Al-Fatihah. Khususon Eyang Joko Dayu, Satrio Tondo Negoro, Mbah Rekso Bumi, Al-Fatihah. Khususon Gus Imam Makruf, Sang Surya Macan Pringgondani, Al-Fatihah. Khususon Sohibul Ijazah, Waman Ajazani Ilal Muntaha, Al-Fatihah. 2. Setelah tawasul selesai, simpan tangan di lutut, tangan kiri menghadap ke bawah, dan tangan kanan menghadap ke atas, lalu niatkan ilmu apa yang akan ditarik masuk dalam diri, dan bacalah, Subhanaka, Ya Robbal Arbab, Subhanaka, Ya Mutakor Rikob, Subhanaka, Ya Musabibal Asbab, Anni Bayrohim, Sallallahu ala Muhammad, Ya Muhammad, La haula wala quwata illa billahil aliyil azim, Allah bil goib, kulo nyuwun ratu-ratune gaib ilmu. Sebutkan ilmu apa yang akan dimasukkan atau diselaraskan. Kun fayakun, kun fayakun, kun fayakun, nyawiji o maring jiwo, lan rogo ingsun, kun fayakun, dadi osak cipta ingsun, tinekano, sakersaningsun, tinurutono, sasedianingsun. Hu. Dengan dibaca 17 kali. 3. Lalu berdiam diri dengan posisi tetap seperti semula. Lakukan kurang lebih selama 15 menit. Pejamkan mata, pikiran tertuju pada keluar masuknya nafas.
nafas biasa saja jangan ditahan, ketika masuk nafas, di hati membaca, Allah, keluar nafas di hati membaca, nanti akan benar-benar merasakan energinya. Cara ini bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun, tanpa ada sarana lain, akan tetapi dalam memasukkan atau menyelaraskan ilmu, harus satu-satu saja secara bertahap. Sekarang untuk ritual dalam memasukkan energi pusaka ke dalam badan. Caranya, posisi apapun boleh pegang pusaka, atau benda bertuah lainnya, dengan membaca tawasul seperti awal tadi. Setelah tawasul selesai, niatkan untuk menarik atau memindahkan kekuatan pusaka ke dalam diri, dan bacalah, Subhanaka, ya Robbal Arbab, Subhanaka, ya Mutakor Rikob, Subhanaka, ya Musabibal Asbab, Anni Bayrohim, Sallallahu ala Muhammad, ya Muhammad, la haula, wala quwata, illa billahil, aliyil azim, Allah, bil goib, kulo nyuwon, ratu-ratune gaib bi ilmu. Sebutkan untuk memindahkan kekuatan pusaka atau azimat apapun. Kun fayakun, kun fayakun, kun fayakun, nyawiji o maring, jiwolan rogo ingsun, kun fayakun, dadi osak cipta ingsun, tinekano, sakersaningsun, tinurutono, saset yaningsun. Dibaca 17 kali, agar kekuatan pusaka dan lainnya bisa menyatu dan selaras ke dalam diri setelah dimasukkan dan diselaraskan. Maka untuk penyelarasannya, sediakan air 1 gelas kemudian bacakan, Allah, Allahul Azizul Hakim, Allah, Allahul Malikul Kudus, Allah, Allahul Qawiyul Munir, Allah, Allah. Muhammad Rasulullah, 11 kali, lalu tiupkan ke air, setelah selesai diminum. Maka ilmu akan selaras. Setelah selaras agar menyatu dan mendarah daging maka bacakan, Allah, Allahul Kholak, Allah, Allahul Hakim, Allah, Allahul Syahid, Allah, Allahul Qobidul Karim, Allah, Allahul Qawiyul Munir, Allah, Allah, Muhammad Rasulullah, 11 kali, kemudian tiupkan ke tangan dan usapkan dari wajah sampai kaki. Berikut ini ritual pemasukan ilmu tanpa batas leluhur dan orang-orang yang sudah meninggal. Orang yang sudah meninggal ilmunya sudah tidak punya wadah lagi. Ilmu yang dulunya sangat berguna untuk apapun, yang jumlahnya mungkin sangat banyak sekali. Andai mempelajari mungkin ratusan atau bahkan ribuan tahun, padahal nyawa kita mungkin tidak lebih dari 100 tahun, maka dari itu dapat ditarik saja, kumpulkan puluhan ilmu-ilmu leluhur kita dan ratusan orang-orang berilmu yang sudah meninggal. Agar dapat digunakan, dan dimanfaatkan serta difungsikan buat membantu sesama, kumpulkan dalam diri, diselaraskan, diaktifkan, dan dikunci. Harapannya dengan ilmu ini belajar 1 hari sama dengan 1 tahun, 100 hari sama dengan 100 tahun dan seterusnya, karena di zaman era globalisasi ini, sudah sangat jarang orang yang mau tirakat, yang sudah dituakan, paranormal, atau guru perguruan saja tirakat 7 hari muti saja banyak yang tidak kuat, bagaimana jika 40 hari, atau 1 tahun dan seterusnya. Makanya ilmu ini diturunkan agar di Nusantara banyak pendekar yang benar-benar linuwih dan dikdaya, tidak terhalang oleh modernnya zaman. Untuk tata caranya seperti berikut ini. Di makam yang banyak orang meninggal, karena energinya kebanyakan muter-muter di lokasi makam. Lakukan duduk bersila, lalu baca tawasul seperti yang di awal. Setelah selesai simpan tangan di lutut, tangan kiri menghadap ke bawah, dan tangan kanan menghadap ke atas. Simpan 1 bunga mawar di telapak tangan, dan bunga melati di depan kita. Bunga kenanga di atas telinga kiri, bunga kemboja kuburan di atas telinga kanan, lalu niatkan ilmu siapa yang akan ditarik masuk ke dalam diri. Contohnya, aku berniat memasukkan semua ilmunya orang yang dimakamkan di pemakaman ini. Contoh lagi, saya berniat memasukkan semua ilmu dan energi leluhur saya yang ada di makam ini dan yang dimakamkan dimanapun. Lalu bacalah seperti berikut ini. Subhanaka, ya Robbal Arbab, Subhanaka ya Mutakor Rikob, Subhanaka ya Musabibal Asbab, Anni Bayrohim, Sallallahu ala Muhammad, ya Muhammad, la haula,
wala quwata, illa billahil aliyil azim, Allah bil goib. Kulo nyuwun, ratu-ratune goib bi ilmu. Sebutkan seperti niat contoh tersebut tadi. Kun fayakun, kun fayakun, kun fayakun, nyawiji o maring, jiwolan rogo ingsun, kun fayakun, dadi o sak cipta ingsun, tinekano sakersaningsun, tinurutono. Saset yaningsun, hu, dengan dibaca 17 kali. Lalu berdiam diri dengan posisi tetap seperti semula. Lakukan selama kurang lebih 15 menit, pejamkan mata, pikiran tertuju pada keluar masuknya nafas. Nafas biasa saja jangan ditahan, ketika masuk nafas di hati membaca, Allah, keluar nafas di hati membaca, nanti akan benar-benar merasakan energinya. Harus memakai pakaian putih dan pakaian diolesi minyak 1000 bunga. Setelah masuk kita selaraskan. Untuk penyelarasannya, maka sediakan air 1 gelas kemudian bacakan. Allah, Allahul Azizul Hakim. Allah, Allahul Malikul Kudus. Allah, Allahul Qawiyul Munir. Allah, Muhammadar Rasulullah. Dibaca 11 kali, lalu tiupkan ke media air dan minum, maka ilmu akan selaras. Kemudian setelah diselaraskan agar menyatu serta mendarah daging, maka bacakan seperti berikut ini. Allah, Allahul Kholak, Allah, Allahul Hakim, Allah, Allahul Syahid, Allah, Allahul Qobidul Karim, Allah, Allahul Qawiyul Munir, Allah, Muhammad Rasulullah, dibaca 11 kali. Kemudian tiupkan ke tangan dan usapkan ke wajah sampai kaki. Semua ritual jika telah selesai kemudian dikunci. Berikut kuncinya dibaca 11 kali. Kemudian tiupkan ke air dan minum. Doa kunci yang dibacanya seperti berikut ini. Allah, Allahul Waris. Allah, Allahul Dayan. As-salatu wassalamu. Ala hasir. Muhammadinil Bashir. Awal, akhir, dohir, batin, ala khidir waliyullah, Abdul Qadir. Berikut tata cara membersihkan energi yang bersifat negatif. Setelah melakukan penguncian hal ini baru dapat dilakukan. Walaupun terkunci, kalau diri sendiri yang mengeluarkan maka akan keluar. Cara ini wajib dilakukan agar ilmu yang didapat adalah ilmu-ilmu serta kekuatan-kekuatan yang positif dan baik bagi diri sendiri, keluarga dan orang lain. Jangan sampai menjadi tidak terarah yang diakibatkan kekuatan yang jahat atau negatif. Caranya baca, Allah, Muhammad, melebu Allah. Metu Muhammad, kancing kunci gedona, wali seng Allah, metuo balik, Dibaca 17 kali. Bila ada sumber air langsung masuk air, naikkan kepala ke atas air, masuk lagi sampai 7 kali. Ini cara terbaik. Cara kedua bila tidak ada sumber air, setelah baca tiupkan ke air lalu minum. Dan berikut ini cara untuk menurunkan ilmu kepada orang lain, dengan cara. Siapkan pisang raja, dan olesi madu kemudian bacakan. Subhanaka, ya Robbal Arbab, Subhanaka, ya Mutakor Rikob, Subhanaka ya Musabibal Asbab. Anni Bayrohim, Sallallahu ala Muhammad, ya Muhammad, la haula, wala quwata, illa billahil aliyil azim, Allah bil goib, kulo nyuwon, ratu-ratune goib bi, ilmu pamungkas simbar waringin, kun fayakun, kun fayakun, kun fayakun, nyawiji o maring, jiwolan rogo ingsun, kun fayakun, dadi o sak cipta ingsun, tinekano sakersaningsun, tinurutono, saset yaningsun. Dibaca 41 kali jika untuk perorangan, jika massal atau banyak dibaca 313 kali, atau memakai media madu yang diasma. Nanti tinggal kita oleskan ke pisang raja, kemudian pisangnya diberikan kepada murid atau orang yang membutuhkan dan siap pakai. Berikut cara minum kapsul pamungkas simbar waringin. Dengan membaca, Subhanaka, ya Robbal Arbab, Subhanaka, ya Mutakorikob, Subhanaka, ya Musabibal Asbab, Anni Bayrohim, Sallallahu ala Muhammad, ya Muhammad,
La haula, wala quwata, illa billahil aliyil azim, Allah bil gaib, kulo nyuwon, ratu-ratune gaib bi, ilmu pamungkas Simbar Waringin, kun fayakun, kun fayakun, kun fayakun, nyawiji o maring, jiwo lan rogo ingsun, kun fayakun, dadi o sak cipta ingsun, tinekano sakersaningsun. Tinurutono, saset yaningsun. Hu. Dengan dibaca 3 kali, kemudian 4 kapsul langsung ditelan. Itulah babaran mengenai asma pamungkas Simbar Waringin yang telah dijelaskan secara lengkap beserta tata caranya. Semoga ada keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta ada guna manfaat khususnya buat diri sendiri dan umumnya untuk yang membutuhkan. Senantiasalah bergantung dan berharap dari keridhaan Allah Azza wa Jalla. Sukses terus dan sehat selalu beserta keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.